Perkenalkan, nama saya Elra Jatara Nugroho. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210.101.1121130.118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang pemisahan elevasi Jalan 25 Avenue dan Jalan Rel Union Pacific. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Saya akan menjelaskan tentang Chicago Regional Environmental and Transportation Efficiency CREATE Program. Proyek pemisahan tingkat jalan 25 Avenue dan jalur kereta api Union Pacific merupakan sebuah proyek yang telah direncanakan melalui sebuah studi rekayasa nilai. Studi kasus terhadap proyek tersebut diselenggarakan dalam program peningkatan efektivitas lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau disebut dengan CREATE. Adapun tujuan diselenggarakannya program CREATE adalah untuk meningkatkan kinerja sistem transportasi barang dan penumpang melalui operasi jalur kereta api pada wilayah metropolitan di Chicago. Pada saat yang sama, program ini dilaksanakan dengan usaha peningkatan kinerja jalan raya. Dengan diselenggarakannya program CREATE, diharapkan bahwa permasalahan-permasalahan pada kinerja sistem transportasi kereta api di Chicago dapat diatasi, antara lain seperti hambatan, kecepatan operasional yang lambat, dan keterlambatan yang diakibatkan oleh tingginya kebutuhan angkutan. Program CREATE diwujudkan melalui pengembangan pada sistem transportasi seperti pemisahan tingkat lajur transportasi, pembuatan flyover untuk jalan rel, penambahan lajur kereta, instalasi sistem rambu, dan lain-lain. Melalui program ini, operasi angkutan barang dan penumpang pada sistem operasional kereta api akan menjadi lebih efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan kembali juga tentang proyek dari 25th Avenue Grade Separation. Jalan 25th Avenue merupakan jalan yang berpotongan dengan jalur kereta api Union Pacific dalam suatu perlintasan sebidang. Pada kondisi existing di tahun 2013 terdapat 4 lajur pada jalan 25th Avenue dan 4 lajur pada jalur kereta api Union Pacific. Jalan 25th Avenue memiliki angka lalu lintas harian rata-rata sebesar 19.000 kendaraan per harinya. Diproyeksikan pada tahun 2040 bahwa lalu lintas harian rata-rata dari jalan 25th Avenue akan mencapai 20.000 kendaraan per hari. Ketika sebuah kereta api melintas melalui perlintasan sebidang tersebut, palang kereta akan ditutup untuk durasi rata-rata selama 20 menit. Terkadang palang kereta bisa ditutup lebih lama, khususnya saat dilaksanakan kegiatan staging beberapa kereta. Kereta yang berhenti dan berjalan lambat menyebabkan durasi penutupan palang perlintasan kereta api bertambah. Hal tersebut menyebabkan tundaan yang cukup lama, peningkatan kepadatan lalu lintas, bahkan beberapa kecelakaan lalu lintas pada jalan 25th Avenue. Identifikasi masalah. Pembahasan mengenai tujuan studi kasus dilaksanakan untuk menguji dan mendiskusikan ide-ide dan saran sehingga dapat divalidasi kesesuaiannya dalam aspek biaya dan kinerja. Adapun tujuan dari kegiatan studi kasus terhadap pemisahan tingkat jalan 25th Avenue dan jalur kereta api Union Pacific adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalan 25th Avenue. Yang kedua, meningkatkan keamanan sistem. Ketiga, meningkatkan kinerja lalu lintas. Keempat, mengakomodasi akses komersil. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja perlintasan pada Grand Street. Tahapan studi value engineering terdiri atas 6 fase pada tahap workshop, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase informasi. Kedua, fase analisis fungsi. Ketiga, fase kreativitas. Keempat, fase evaluasi. Kelima, fase pengembangan. Dan yang keenam adalah fase presentasi. Pada fase informasi, tim value engineering akan mendapatkan informasi mengenai kondisi existing dari proyek yang ada. Dan pada fase analisis fungsi, tim value engineering akan menganalisis fungsi-fungsi yang berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada jalan 25th Avenue. Pada fase kreativitas, tim value engineering akan menghasilkan ide-ide dari fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah dianalisis sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan dari jalan 25th Avenue. Pada fase evaluasi, ide-ide yang sudah diusulkan kemudian akan dianalisis apakah cocok, apakah dapat dikembangkan atau ditindaklanjuti untuk fase berikutnya. Fase kelima adalah fase pengembangan. Pada fase ini, ide-ide yang sudah dievaluasi akan dikembangkan menjadi ide yang lebih jelas. Dan yang terakhir ada fase presentasi. Pada fase ini, ide-ide yang sudah dikembangkan akan dipresentasikan kepada para stakeholder dan juga seluruh anggota dari tim value engineering. Berikutnya merupakan analisis biaya
atau cost estimate. Analisis biaya menerapkan hukum Pareto, yaitu 80% dari biaya yang dapat dihemat ditentukan dari 20% biaya sistem pekerjaan. Atau dengan kata lain, 20% dari bagian penting dari item pekerjaan akan mewakili 80% dari keseluruhan biaya. Dapat dilihat, berikut ini merupakan persentase dari masing-masing item pekerjaan. Dengan item pekerjaan struktural sebesar 62%, biaya operasi jalan rel sebesar 74%, pekerjaan perkerasan dan kumulatif 84%, pekerjaan bawah jalan, kerb, selokan, dan jalan akses dengan kumulatif 90%, pekerjaan perbaikan lingkungan dengan kumulatif 94%, pekerjaan drainase 97%, dan penggalian dan pekerjaan tanah 100%. Pada tabel cost estimate ini, persentase dari tiap item diurutkan dari persentase yang paling tinggi menuju persentase biaya yang paling rendah. Di sini dapat diamati bahwa 20% biaya item pekerjaan masuk pada pekerjaan struktural, sehingga item pekerjaan struktural ini menentukan atau mewakili 80% dari keseluruhan biaya item-item yang lain. Dan subtotal item pekerjaan pada tabel sebesar $20.673.000 dengan tambahan-tambahan sebagai berikut. Pekerjaan perlindungan sistem lalu lintas sebesar $413.000, mobilisasi sebesar $1.034.000, biaya kontingensi sebesar $5.168.000 dengan persentase 25% yang sudah disesuaikan dari sebelumnya 15%. Dengan total biaya konstruksi sebesar $27.288.000. Berikutnya dibutuhkan juga biaya untuk akses properti atau free of way dengan kebutuhan atau anggaran biaya sebesar $3 juta dengan total estimasi biaya keseluruhan sebesar $30.288.000. Berikutnya pada fase analisis fungsi, tim value engineering menetapkan dasar dari analisis fungsi melalui 5 pertanyaan, yaitu what's it, what does it do, what does it cost, what else will do the job, dan what does that cost. Yaitu menanyakan terkait item pekerjaannya, fungsinya, nilai dari item pekerjaan, alternatif dari item pekerjaan, dan nilai dari fungsi item pekerjaan. Berikutnya, pada analisis fungsi dilakukan klasifikasi fungsi. Dengan fungsi primer yang merupakan fungsi yang wajib dipenuhi pada pekerjaan proyek, baik pengguna jasa, pemilik proyek, dan para pemangku kepentingan atau wajib atau stakeholder. Seluruhnya wajib melaksanakan segala aspek fungsi primer. Sedangkan fungsi sekunder adalah fungsi yang tidak harus terpenuhi, namun perlu dilaksanakan selama tidak terkendala biaya dan tidak melewati batasan-batasan yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Fungsi primernya antara lain meningkatkan mobilitas, mengurangi dampak terhadap lingkungan, optimasi biaya konstruksi, meningkatkan kinerja, meningkatkan sistem drainase, melindungi pengguna, melindungi pekerja, mengakomodasi sistem lalu lintas yang sudah ada, mengakomodasi sistem lalu lintas pada masa mendatang, menjaga akses unit gawat darurat, menjamin kenyamanan, mengendalikan erosi, memenuhi kriteria desain, mengarahkan sistem lalu lintas, mempertahankan utilitas, mengangkut penumpang dan barang, mempertahankan pola drainase yang sudah ada, mempertahankan jadwal pelaksanaan proyek, mempertahankan akses dari lalu lintas yang dialihkan selama keberlangsungan proyek. Dengan fungsi sekunder antara lain mengurangi kebutuhan perawatan dan meminimalisir tundaan pengguna sistem selama konstruksi berlangsung. Berikutnya dilakukan analisis fungsi yang disajikan dalam format kata kerja dan kata benda sebagai berikut. Berikutnya memasuki fase kreativitas. Pada fase ini, tim value engineering telah menyusun daftar ide-ide yang memenuhi fungsi dari berbagai komponen proyek. Peluang peningkatan kinerja dengan biaya rendah merupakan pertimbangan utama dalam penyusunan ide. Dapat dilihat pada tabel berikut terdapat 17 alternatif dengan kode sebagai berikut. NV1 dengan lingkup pekerjaan lingkungan dengan cara meninjau akses dari Property Cozy O'Brien dan Combined Materials untuk membuat asesmen yang digunakan dalam evaluasi NIPA. Ide dengan kode ROW1 dengan lingkup pekerja akses properti dengan mengembangkan jadwal akuisisi lahan. Ide ROW2 dengan lingkup pekerjaan akses properti dengan cara mengembangkan rencana untuk mempercepat proses akuisisi lahan. Ide dengan kode SYD1
pada lingkup pekerjaan pelaksanaan dengan cara mengembangkan jadwal pengumpulan dan peninjauan untuk tim value engineering. Ide dengan kode SCAD 2 dengan lingkup pekerjaan pelaksanaan dengan cara mengembangkan jadwal pelaksanaan dihitung dari tanggal dimulainya kegiatan konstruksi. Berikutnya adalah ide dengan kode SCAD 3 pada lingkup pekerjaan pelaksanaan dengan cara mengembangkan sistem peningkatan tim untuk meminimalisir kebutuhan iterasi, peninjauan rencana, dan durasi tinjauan. Yang keempat merupakan ide dengan kode SCAD dengan lingkup pekerjaan kontrak dengan cara mengevaluasi paket kontrak dan pengadaan tender. Ide dengan kode STM1 pada lingkup pekerjaan drainase dengan cara meninjau drainase banjir dan desain tampungan. Ide dengan kode STR1 dengan lingkup pekerjaan struktural dengan cara mengimplementasikan tinjauan konsultan untuk desain struktur bangunan. Ide dengan kode STR2 pada lingkup pekerjaan struktural dengan cara mengevaluasi kedalaman balok pada bentang utama. Berikutnya adalah ide dengan kode STR3A, 3B, 3C, dan 3D masing-masing dengan lingkup pekerjaan struktural sebagai berikut, dengan deskripsi sebagai berikut. Dengan cara mengevaluasi, yang pertama adalah lokasi abutmen selatan untuk ide dengan kode STR3A, abutmen semi integral untuk ide STR3B, batang bor untuk substruktur ide SR3C, peningkatan panjang struktur untuk menghindari relokasi utilitas dengan kode ide STR3D. Berikutnya merupakan ide dengan kode STR4 pada lingkup pekerjaan struktural, dilaksanakan dengan mengevaluasi tipe dan lokasi dari desain dinding penahan tanah. Berikutnya ide dengan kode TRAF1 pada lingkup pekerjaan lalu lintas dengan cara meninjau penggunaan jalan utama dan pertimbangan akses publik. Berikutnya adalah ide dengan kode UTL1 pada lingkup pekerjaan utilitas dengan cara mengembangkan penerapan spesifik untuk membiayai pemindahan utilitas. Berikutnya adalah ide dengan kode TRAF2 dengan lingkup pekerjaan lalu lintas dengan cara meninjau pengajuan pengalihan arus jalan melalui North Avenue. Ide dengan kode EDS1 dengan lingkup pekerjaan desain dengan cara mendesain trotoar harus memenuhi persyaratan desain BLR dari EDA. Berikutnya adalah ide dengan kode STR5 pada lingkup pekerjaan struktural dengan cara memperoleh jalan inspeksi berupa jembatan sepanjang 15 kaki yang berada pada sisi barat struktur. Berikutnya dilaksanakan evaluasi pada fase evaluasi dengan tim value engineering mempertimbangkan setiap ide secara individu dengan mendiskusikan kemungkinan kinerja dan peluang keuntungan biaya dari perubahan yang diajukan. Ide yang menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik memiliki angka penilaian yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk ide yang menghasilkan peluang penghematan biaya yang lebih banyak. Berikut ini merupakan tabel terkait sistem evaluasi dari tim value engineering dengan pembagian penilaian dari aspek kinerja dan biaya. Untuk kinerja buruk dengan nilai 1, kinerja cukup dengan nilai 2. Untuk kinerja yang sama seperti ide sebelumnya dengan penilaian 3. Apabila kinerja lebih baik akan diberi nilai 4. Apabila kinerja dari ide yang diusulkan sangat baik akan diberi nilai 5. Untuk biaya yang sangat tinggi akan diberi nilai 1. Biaya yang cukup tinggi akan diberi nilai 2. Apabila sama dengan ide sebelumnya akan diberi nilai 3. Apabila lebih rendah akan diberi nilai 4. Dan apabila sangat rendah akan diberi nilai 5. Ide dengan nilai total 5 atau lebih rendah tidak akan ditindaklanjuti. Ide dengan nilai total 6 dapat dipilih untuk ditindaklanjuti atau dihentikan. Sedangkan ide dengan nilai total 7 atau lebih akan dipilih untuk ditindaklanjuti. Beberapa ide tidak memiliki informasi yang cukup untuk dapat dikembangkan, namun masih ada keuntungan dari konsep yang diusulkan. Pada kasus ini, ide tersebut menjadi sasaran desain yang dapat ditinjau oleh tim desain. Pada fase evaluasi, terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan evaluasi dari tim value engineering sebagai berikut. Yang pertama, peluang penghematan biaya saat ini dan biaya pada masa mendatang atau life cycle. Berikutnya, meningkatkan kinerja operasi dan mempertahankan mobilitas. Ketiga, tidak menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Memenuhi fungsi primer dan kehendak pengguna jasa, pemilik proyek, dan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kelima, kemungkinan pelaksanaan dan kemungkinan konstruksi. Keenam, keamanan dan keselamatan kerja, khususnya pada area pelaksanaan proyek. Ketujuh, ada kemungkinan untuk diterapkan atau feasibility. Yang kedelapan adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan jadwal, baik untuk aspek desain maupun aspek konstruksi.
Berikutnya penilaian dan pengalaman teknikal, dan yang terakhir adalah tindakan pelaksanaan dapat dijelaskan dengan baik serta keunggulan dan kelemahannya dapat dideskripsikan. Berikut ini merupakan hasil dari evaluasi ide. Untuk ide ENV1 adalah meninjau akses dari properti Cozy O'Brien and Combined Materials untuk membuat asesmen dibutuhkan dalam evaluasi NIPA. Dengan penilaian kinerja nilai 4, B3, dengan total penilaian 7. Sehingga keputusannya adalah ditindaklanjuti. Keunggulan dari ide ini adalah mematuhi prosedur tinjauan lingkungan federal, dan kelemahannya adalah pelaksanaan ide membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Ide ROW 1 dengan penilaian kinerja 4, B4, dan totalnya ada 8 dengan keputusan untuk ditindaklanjuti. Dengan keunggulan mempengaruhi jadwal tender dan konstruksi secara positif serta mengidentifikasi berbagai aktivitas yang perlu dilaksanakan selanjutnya. Dengan kelemahannya adalah tidak ada. Untuk gambar yang di sebelah kanan ini merupakan wujud dari evaluasi ide Environment 1. Berikutnya adalah evaluasi ide untuk ide ROW 2 dengan penilaian kinerja 4, penilaian biaya 4 dengan total 8 sehingga keputusan adalah ditindaklanjuti. Dan keunggulan untuk memadatkan jadwal implementasi proyek dan tidak memiliki kelemahan. Evaluasi ide SYID 1 dengan penilaian kinerja 4, penilaian biaya 3 dan totalnya adalah 7 sehingga keputusan adalah ditindaklanjuti. Keunggulannya adalah menghasilkan komitmen umum dan menetapkan ekspektasi penyelesaian proyek serta memvalidasi jadwal yang dapat diterapkan beserta dengan tanggal penyerahan dan peninjauan ulang. Dan tidak ditemukan kelemahan dari ide ini. Evaluasi ide berikutnya adalah SYD 2 dengan penilaian kinerja 4, penilaian B4 dengan total 8 sehingga keputusannya adalah ditindaklanjuti. Dengan keunggulan menghasilkan tujuan umum pelaksanaan proyek. Tidak ditemukan kelemahan pada ide ini. Untuk ide dengan kode SYD 3, penilaian kinerja adalah sebesar 4, penilaian B adalah sebesar 4 dengan total 8 sehingga ditindaklanjuti. Keunggulan dari ide ini adalah menghasilkan tujuan umum pelaksanaan proyek serta meneguhkan pendekatan tim dalam pelaksanaan proyek. Dengan kelemahannya adalah terdapat kemungkinan yang tidak memenuhi standar pemrosesan waktu yang ditetapkan oleh organisasi IDOT. Berikutnya adalah evaluasi untuk kode SYD 4 dengan penilaian kinerja 4, penilaian B3 sehingga totalnya adalah 7 dan akan ditindaklanjuti. Dan keunggulannya adalah mempersingkat implementasi proyek, konsisten dengan jadwal dan tujuan proyek yang agresif, berpotensi menghasilkan sistem tender yang lebih kompetitif. Sedangkan kelemahannya adalah koordinasi atau manajemen dari beberapa kontrak yang berbeda menyebabkan munculnya berbagai risiko. Untuk ide STM1, gambar dari perwujudan dari ide ini dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan dengan penilaian kinerja 4, penilaian biaya 8 dengan total 8 sehingga akan ditindaklanjuti. Keunggulannya adalah dapat meminimalisir biaya, dapat meminimalisir kebutuhan tampungan air dan dampak buruk yang ditimbulkan, memvalidasi desain yang sudah ada, serta kontrak yang lebih kecil dapat menghasilkan partisipasi DBA yang lebih besar. Tidak ada kelemahan dari ide ini. Evaluasi ide untuk ide STR1 menghasilkan nilai kinerja 5, nilai pembiayaan 3 dengan total 8 sehingga akan ditindaklanjuti. Keuntungan dari ide ini adalah mempercepat jadwal tinjauan, berpotensi mengurangi kebutuhan iterasi peninjauan, serta peninjauan rencana proyek dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap. Kelemahannya adalah menyebabkan sedikit tambahan biaya dalam persiapan perencanaan, serta membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses kontrak konsultan. Untuk kode ide STR2 memiliki nilai kinerja 4 dan nilai biaya 3 dengan total 7 sehingga akan ditindaklanjuti. Dengan keunggulan dapat mengurangi biaya serta memvalidasi desain yang sudah ada. Untuk evaluasi ide STR3A, 3B, dan 3C memiliki penilaian 4 dalam aspek kinerja, 3 dalam aspek pembiayaan dengan total 7 sehingga akan ditindaklanjuti. Keunggulan dari ide-ide tersebut adalah dapat mengurangi biaya serta memvalidasi desain yang sudah ada. Kelemahan dari ide ini adalah tidak ada. Untuk evaluasi ide dengan kode STR4 memiliki nilai kinerja 3, nilai pembiayaan 3 dengan total 6. Sehingga keputusan yang ditetapkan oleh tim value engineering adalah desain yang sudah ada perlu divalidasi untuk ide ini. Keunggulan dari ide ini adalah dapat mengurangi biaya serta memvalidasi desain yang sudah ada.
Tidak ada kelemahan dari ide ini. Evaluasi ide dari kode ide TRAF1 memiliki nilai kinerja 3, nilai pembiayaan 3 dengan total 6, sehingga keputusan dari tim value engineering adalah diperlukan usulan desain tambahan. Dengan keunggulannya adalah menangani permasalahan kekhawatiran terkait keamanan publik. Berikutnya adalah ide UTL1 dengan nilai kinerja 4, nilai pembiayaan 3 dengan total 7, sehingga akan ditindaklanjuti. Keunggulan dari ide ini adalah mempercepat tanggal mulai dan selesai proyek serta menghindari konflik dengan kontraktor. Tidak ditemukan kelemahan pada ide ini. Berikutnya adalah evaluasi ide untuk ide TRAF2 dengan nilai kinerja 3, nilai pembiayaan 3 dengan total 6. Tim value engineering memutuskan bahwa ide ini perlu usulan desain tambahan. Keunggulan dari ide ini adalah memvalidasi desain yang sudah ada. Tidak ditemukan kelemahan untuk ide ini. Untuk ide dengan kode ADA1 memiliki nilai kinerja 3 dengan nilai pembiayaan 3 dengan total 6. Sama seperti ide sebelumnya, tim value engineering memutuskan bahwa ide ini membutuhkan usulan desain tambahan. Keunggulan dari ide ini adalah memenuhi kebutuhan desain saat ini. Tidak ditemukan kelemahan pada ide ini. Untuk evaluasi ide dengan kode STR5 memiliki nilai kinerja 5, nilai pembiayaan 2 dengan total 7, sehingga akan ditindaklanjuti. Dan keunggulan menciptakan ruang untuk perawatan pada masa mendatang sehingga perawatan dapat menjangkau struktur. Keunggulan lainnya adalah menciptakan ruang untuk relokasi sementara untuk utilitas selama proyek konstruksi berlangsung, serta menciptakan ruang relokasi permanen untuk utilitas setelah proyek konstruksi berakhir. Kelemahan dari ide ini adalah membutuhkan dana akuisisi lahan tambahan dan mempengaruhi akses dari gedung Cozy O'Brien yang terletak pada bagian kuadran barat laut. Serta posisi dari gedung ini berada pada kuadran barat laut dari Jalan Grand Street dan 25th Avenue. Pada fase berikutnya adalah fase pengembangan ide. Ide-ide yang sebelumnya telah didiskusikan pada fase evaluasi dengan penilaian 7 atau lebih selanjutnya dipilih untuk dikembangkan. Terdapat lembar kerja yang disediakan untuk masing-masing ide. Pada beberapa kasus, beberapa informasi tambahan yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan desain tambahan disediakan juga dalam lembar kerja. Pada sebagian kasus informasi, biaya perlu dikembangkan lagi sehingga perlu direvisi untuk keperluan proyek. Hasil estimasi dari implementasi setiap ide di pekerjaan dapat bervariasi tergantung dari waktu implementasi ide. Berikut ini merupakan analisis pengembangan dari ide-ide yang sebelumnya telah diusulkan dan rekomendasi tindakan dari tim rekayasa nilai atau tim value engineering. Terdapat beberapa ide yang memiliki penghematan biaya, seperti misalnya untuk ide STM3 dengan penghematan biaya sebesar 1.232.000, ide STM4 dengan penghematan 24.000 US dollar, ide STR2 dengan penghematan 186.000 US dollar, dan ide STR3A dengan penghematan sebesar 271.000 dolar. Sehingga untuk keseluruhan dari ide-ide yang diusulkan memiliki penghematan biaya sebesar 1.713.000 dolar. Fase yang terakhir pada tahap workshop adalah fase presentasi. Pada fase ini seluruh tim value engineering mengembangkan suatu laporan yang akan dipresentasikan kepada seluruh tim proyek dan para pemangku kepentingan atau stakeholder pada hari terakhir dari kegiatan studi. Presentasi ini dihadiri oleh pemilik proyek, manajer proyek, dan agensi-agensi lainnya. Adapun kegiatan pada fase presentasi meliputi yang pertama adalah presentasi dan penyediaan usulan-usulan yang telah dibahas kepada pihak manajemen proyek. Yang kedua, persiapan dan penyediaan laporan pendahuluan kepada pihak manajemen proyek. Persiapan laporan akhir berdasarkan keputusan-keputusan yang telah dibuat untuk masing-masing rekomendasi. Penindaklanjutan dengan pihak manajemen proyek setelah kegiatan peninjauan laporan akhir selesai. Demikian presentasi saya mengenai proyek peningkatan dari Jalan 25th Avenue dan jalur kereta Union Pacific. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.